Kita semua tahu bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Matius pasal 24 bahwa dunia kita ini semakin jahat. Dunia kita ini semakin jahat. Kalau saya beri initial X, kalau dulu mungkin Y. Ini dunia yang kondisinya bisa dikatakan krisis. Menghadapi dunia seperti ini, pasangan suami istri dalam membentuk keluarga membutuhkan kapasitas yang lebih. Kalau dunia sebelum ini 50-100 tahun yang lalu dengan kapasitas yang kurang baik, mereka masih bisa mengarungi perjalanan hidup dan mempertahankan rumah tangga. Tapi dengan dunia seperti hari ini, kalau nilai maksimal keluarga yang ideal itu misalnya 100, maksimal ya maaf. Keluarga harus mampu memiliki nilai, ini maksimal. Keluarga harus mampu memiliki nilai paling tidak 80. Kalau maksimal 100, keluarga harus memiliki nilai 80. Itu baru bisa mengarungi dunia yang jahat hari ini dan bisa melewatinya. Saya mengerti bahwa nilai ini tidak satu nilai statis, tapi bisa progresif. Nah, untuk mencapai nilai ini, saya tadi katakan progresif ya. Artinya pada waktu menikah pertama mungkin nilainya tidak 80, mungkin 60, 70. Kenapa? Kalau ini suami A, istri B, untuk memiliki nilai 80 dua-duanya harus membangun nilai ini. Kalau karakter suami ya, kalau ini 100, ini kalau ini bisa 50 bisa 100 ya saudara. Tapi kalau karakter laki-laki rendah, karakter istri rendah, mungkin pada waktu pacaran tidak menyadari. Karena terbuai dengan cinta, seks atau libido, tidak menyadari yang dibutuhkan 80. Gabungan dua-duanya ini, katakanlah 60. Tetapi lewat proses pendewasaan rohani, pelayanan gereja, terseok-seok nih, nyaris cerai, ya, tahun pertama, tahun kedua, tapi dibina terus bisa mencapai ini. Nanti bisa naik lagi 85, terus. Mencapai nilai 60 ini tidak mudah ya saudara. Tidak mudah. Begini, karena menemukan karakter pria yang baik, menemukan karakter wanita yang baik, dunia kita ini tidak mudah. Tidak mudah. Jadi pada waktu pacaran orang tidak pernah memperhitungkan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan nanti, ya, kehidupan pernikahan nanti. Tidak pernah. Kadang-kadang gabungan dari kualitas hidup pria wanita hanya 60,
tidak ada pembinaan, ya, makin turun bisa saja. Keluarga tidak bisa dipertahankan, ya, tidak bisa dipertahankan. Sebab yang dihadapi ini banyak faktor, saudara, ya. Kuasa gelap, dan setiap orang tidak bisa menghindari. Ada tatanan dalam hidup ini bahwa setiap individu akan menghadapi kuasa gelap. Pengaruh dunia yang jahat, pengaruh dunia, dan lain-lain. Ya. Saya belum memasukkan karakter awal dari setiap individu. Kuasa kegelapan tahu bahwa jika rumah tangga itu kokoh, jika rumah tangga itu baik, maka akan melahirkan anak-anak yang perkasa. Dan itu berarti bisa membahayakan kuasa kegelapan. Jadi kuasa kegelapan akan berusaha untuk menghancurkan rumah tangga guna menciptakan lebih banyak penduduk neraka. Itu targetnya. Mandat Tuhan kepada manusia untuk memenuhi bumi itu maksudnya mandat untuk mengumpulkan atau membuat penduduk surga. Karena dulu bumi sebelum jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, bumi ini surga. Manusia tidak butuh surga lain. Bumi ini surga. Didesain bumi ini menjadi surga dan Adam Hawa, ya, mandat dalam Kejadian pasal 1 namanya mandat prokreasi, supaya memenuhi bumi, mandat prokreasi, menambah jumlah penduduk di surga, dan bumi ini surga. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat bumi ini menjadi neraka suatu hari. Sekarang belum. Tapi suatu hari bumi ini akan menjadi yang Alkitab katakan limne topuros, the lake of fire, danau api. Nah, suatu hari nanti, orang-orang yang tidak takut akan Allah, itu akan ditinggal di bumi ini. Inilah lautan api, yang kita Wahyu katakan kematian kedua. Sedangkan orang-orang yang diperkenan hidup di langit baru, bumi baru, terutama atau khususnya kita, anak-anak Allah yang disempurnakan, ada di dalam istana Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan Allah itu nanti di dalam pemerintahan Allah yang akan datang. Kuasa kegelapan itu kejahatannya melampaui yang saudara pikirkan. Kalau kita tidak mampu memahami kasih Allah yang begitu dalam, Anda tidak mampu juga memahami kejahatan iblis yang begitu pekat. Iblis mau manusia sebanyak-banyaknya menjadi penghuni kerajaan neraka. Karenanya rumah tangga ini basis penting untuk bisa dihancurkan guna melahirkan anak-anak yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Nah, sementara kita melihat orang hari ini atau manusia pada umumnya memandang perkawinan itu sesuatu yang mutlak. Seks itu sebagai lambang kepuasan prima pada umumnya, ya. Kalau bukan berkeluarga secara legal, hidup bersama laki perempuan
Itu sebuah kepuasan prima, walaupun sekarang ada LGBT juga yang membuat manusia juga pasti menjadi penduduk neraka. Ya. Causa prima. Seks menjadi lambang causa prima, kepuasan puncak. Jadi begitu remaja ya mulai mengenal seks, mulai tertarik lawan jenis, seakan-akan menikmati seks itu sebagai kemutlakan, sebagai puncak kepuasan. Dan itu sudah mendarah daging di dalam pikiran banyak orang, sehingga harus menikah. Atau kalau tidak menikah secara legal atau secara resmi, harus menikmati seks. Perkawinan dikehendaki Allah, maksudnya agar manusia itu menciptakan atau melahirkan makhluk kekal. Ini kehendak Allah. Jika tidak, lebih baik tidak. Jika tidak melahirkan atau menciptakan atau membangun makhluk kekal, jangan menikah. Tetapi manusia sudah sesat, tadi saya katakan seks menjadi lambang kepuasan prima, harus menikah, dan tuntutan itu didorong lagi oleh filosofi manusia di sekitar kita. Kalau sudah besar, maksud saya sudah dewasa, orang tua sering mendesak, ya, mendesak anak untuk menikah, ya, atau lingkungan, kapan menikah. Kalau belum punya jodoh, dijodoh-jodohin, dikenal-kenalin. Sekarang lewat aplikasi. Dan ini bukan satu kali, saya tidak mengarang, ini bukan satu kali. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan orang yang menemukan pasangan lewat aplikasi. Mungkin tidak semua ya, tetapi pada umumnya bukan pasangan yang baik. Coba lihat betapa jahatnya dunia ini. Jadi menghadapi dunia X ini, kalau saudara tidak mampu membangun keluarga dengan kualitas yang baik, jangan menikah. Bagaimana bisa membangun kualitas keluarga yang baik? Dua-duanya harus memiliki spiritualitas atau kehidupan rohani yang baik, atau paling tidak memadai. Saudara harus sadar bahwa di balik yang kelihatan ini ada manuver kuasa kegelapan. Manuver kuasa kegelapan yang kejahatannya melampaui yang dipikirkan manusia. Jadi kalau membangun rumah tangga harus memiliki kapital atau modal, kapasitas yang baik. Kapasitas yang baik dari keluarga ditentukan oleh spiritualitas atau kehidupan rohani. Bukan pendidikan, bukan kekayaan, bukan warisan. Justru kekayaan materi, warisan lebih merusak. Lebih merusak. Contoh nih ya, kalau sepasang suami istri duel atau ribut ya, saya belum bicara ke titik masalah. Kalau mereka miskin itu bisa lebih bertahan, kalau mereka kaya lebih cepat cerai. Buktikan. Kalau mereka tidak punya uang nih, sama-sama miskin, itu lebih ada ketahanan. Tapi begitu kaya, lebih cepat. Dengan kapital uang yang banyak mereka lebih mudah memilih jalan. Jadi melihat dunia X yang lebih berat ini, maka dibutuhkan kapital yang kuat. Kapasitas keluarga yang memadai, ibarat kapal, gelombang ke depan bukan 2 meter, ya. Mungkin 6 meter. Ke depan lagi 8 meter. Ya. Jadi kalau dimulai dari 60 tadi nilainya ya, jadi 65, 70, 80, ini gelombang yang besar, dia lebih tinggi lagi. Karakternya bertumbuh.
Ya, karakternya bertumbuh dan akan memberi ketahanan. Kalau ibarat sebuah kapal, itu kapal harus punya ketahanan, ya. Ketahanan yang tinggi. Jangan tidak memiliki kepekaan mengenal orang. Ya. Bagaimana memiliki kepekaan mengenal orang? Itu tergantung juga dari kehidupan rohani, kehidupan iman, atau tadi saya katakan spiritualitas. Kalau seseorang ketika muda ya, sejak remaja mencari Tuhan, tentu harus mendengar firman yang benar supaya memiliki kecerdasan rohani atau spiritual quotient yang tinggi, hidup dalam doa. Dia pasti memiliki kepekaan, dan kepekaan itu ya bertalian dengan standar yang dia miliki. Jadi saudaraku, karakter ilahi membuat seseorang memiliki kepekaan. Dari kepekaan ini, dia menemukan standar. Kalau orang tidak memiliki karakter ilahi, artinya tidak bertumbuh dalam iman, dia tidak punya kepekaan, dia tidak punya standar. Pokoknya yang dirasa membahagiakan biasanya terkait dengan kepuasan libido, cantik, ganteng, terus romantis. Udah. Hari esok itu dunia jahat dan banyak orang tidak memikirkan apa yang terjadi di dalam rumah tangga setelah mereka menikah. Pada waktu ada masa-masa tidak stabil emosi, apakah itu pihak pria atau pihak wanita. Pada waktu mereka menghadapi masalah ekonomi, masalah anak, keterlibatan orang tua, wah, 1001 masalah muncul. Nah, kalau seseorang memiliki karakter yang baik, dia bisa menghadapi, overcoming, bisa menghadapi masalah-masalah tersebut. Tetapi kalau pasangannya nilainya rendah, karakternya buruk, nah ini masalah saudara-saudara ya. Karena waktu memilih teman hidup tidak melihat standar. Tidak punya standar. Tidak pernah memperhitungkan bahwa mereka akan menghadapi masalah-masalah yang tadi saya sebut, ekonomi, masalah anak, masalah ketidakstabilan hormon pada waktu tidak stabil, misalnya menghadapi masalah orang tua, faktor-faktor lain ya saudara. Ini belum lagi kalau pria tidak takut Tuhan atau wanita tidak takut Tuhan, berinteraksi dengan orang lain, lalu terjadi hubungan yang tidak sepatutnya, dan itu bisa membuahkan perselingkuhan. Waduh, masalah saudaraku. Pada waktu bercinta, dalam suasana romantis, orang tidak pernah, maksud saya jarang orang benar-benar melihat pasangannya secara objektif. Tidak melihat secara objektif. Love is blind, cinta itu buta, betul. Maksudnya buta adalah dia tidak mempertimbangkan bahwa dia akan hidup panjang. Belum lagi nanti masalah orang tua, apakah pasanganmu mencintai orang tuamu? Waktu pacaran pasti ya tante, ya om, makan bersama, disendokin. Tapi begitu sudah menikah bisa berubah. Si laki-laki bisa berkata, yang tadi nyendokin makan untuk calon mertuanya, dia berkata kepada istrinya, kamu kasih lagi uang untuk mama kamu, awas, itu uangku bukan uang kamu. Jahat, jahat.
Padahal istri harus membalas kebaikan orang tua. Tapi sekarang harus ngurus anak si laki ini, si pria ini. Pendidikan yang dia pernah geluti selama bertahun-tahun juga ditinggalkan demi jadi ibu rumah tangga. Lalu suaminya berkata, awas kamu kasih uangku untuk rumah. Itu jahat. Itu jahat sekali. Tapi itu bisa terjadi dan orang tidak pernah memikirkan. Belum lagi nanti kamu punya, si wanita punya adik yang belum kuliah, suami perlu biaya. Kamu mesti membiayai, maksud saya si wanita, belum tentu si pria mau. Wah, itu menjadi hal yang menyakitkan. Belum pada saat kejenuhan, boring, pria kenal wanita yang lebih muda. Waduh, masalah banyak sekali. Melalui Anda bertanya, Alkitab menjawab. Begitu lihat, begitu jelas peta dari rumah tangga Kristen, saudara. Makanya saya bisa berkata begini, kamu jangan dapat jodoh salah, lebih baik tidak menikah. Serius, jangan menikah, kamu akan jauh lebih menderita kalau kamu menikah. Nah, ini saya bicara dari fakta yang fundamental, tetapi bukan pokok masalah, tapi harus saya beritahu. Supaya saudara bisa melihat konsekuensi dari memilih teman hidup. Bayangkan nanti di kekekalan lautan api, tadi saya belum selesai. Orang terbuang ke dalam lautan api. Orang-orang yang pernah kau cintai, anak-anakmu masuk neraka. Karena jangan kamu ya, orang lain aja ya. Karena bapak ibu berantem, ya. Wah, itu menjadi goresan buruk di dalam kehidupan anak, apalagi sampai cerai. Itu di api kekal ya, masuk neraka itu mengerikan. Anda baru mengerti yang saya katakan, lebih baik tidak menikah daripada membuahkan anak-anak yang dibuang ke neraka. Tapi kalau engkau menikah, bertanggung jawablah untuk membangun rumah tanggamu menjadi rumah tangga kerajaan Allah yang menghadirkan Firdaus, supaya kerajaan Allah mulai terbangun sejak di bumi. Kita beri tepuk tangan. Kerajaan Allah harus terbangun di bumi. Karenanya motivasi hidup harus ditemukan dulu. Orang harus menemukan Tuhan dan tujuan hidup, baru temukan teman hidup. Sebab kalau belum menemukan Tuhan dan tujuan hidup, kamu salah memilih teman hidup. Kecuali teman hidupmu lebih rohani dan bisa mengarahkan saudara yang belum menemukan tujuan hidup, belum menemukan Tuhan, untuk berdua mencari Tuhan. Jadi duetnya manusia itu bukan hanya tidak berantem rukun-rukun saja. Duetnya itu harus jadi teamwork. Teamwork untuk bersama menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Membangun karakter Kristus yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, dan melayani pekerjaan Tuhan memenangkan jiwa-jiwa. Duetnya itu bukan sekedar Anda tidak berkelahi rukun, ya baik-baik saja. Oh bukan. Duetnya itu saudara jadi teamwork untuk bersama-sama membangun karakter Kristiani. Jadi duetnya saudara couple ini bukan sekedar tidak berkelahi, baik-baik, nampak rukun-rukun. Kalau hanya itu, keluarga-keluarga di luar orang Kristen juga bisa membangun. Duet saudara itu teamwork, di mana berdua saling membangun karakter Kristiani. Karakter Kristiani itu, seperti yang seringkali saya kemukakan, sempurna seperti Bapa. Must be perfect as just our Father in heaven is perfect. Serupa dengan Yesus, berkodrat ilahi,
sama-sama membangun, saling menggembalakan, saling mengobati. Menikah bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Tentu kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan secara umum, menafkahi dengan nafkah fisik dan maksudnya nafkah biologis dan nafkah materi. Kebahagiaan itu harus kebahagiaan puncak, the ultimate happiness, itu Tuhan. Jadi bagaimana saudara bisa mengajak istri, bagi pria, istri mengajak suami mengenal Allah dan menikmati kebahagiaan. Kalau suami hanya menikmati kebahagiaan dari istri, istri menikmati kebahagiaan dari suami, tunggu kejenuhan, tunggu setan masuk, tunggu ada godaan, you jatuh. You bisa mencari yang lain. Madu dunia ini bisa menjenuhkan. Tetapi kalau madu Tuhan, itu tidak menjenuhkan. Menikmati Tuhan, pasti bisa menikmati istri. Menikmati istri belum tentu bisa menikmati Tuhan. Menikmati suami belum tentu bisa menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan pasti bisa menikmati suami. Dan camkan ini prinsip-prinsip fundamental hidup. Saya berharap apa yang saya sampaikan mengubah hidup saudara. Yang belum menikah, kamu akan sangat hati-hati berpacaran. Saya membaca satu anak umur 18 tahun pria berkata, saya ditolak pacaran om, saya dikatain buruk rupa, 1 menolak, 2 menolak, lalu saya jawab begini, kamu itu ngapain? Umur 18 tahun, kamu mau ngapain? Kamu sekarang maksimalkan potensi, nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu punya pekerjaan, kamu cari wanita macam apa saja bisa, tapi kamu harus cari wanita yang sesuai kehendak Allah. 18 tahun umurmu, nikah kira-kira umur berapa saya mau tanya? 28, 27, oke? Mosok ini 7 tahun, kamu nanti akan jenuh. Jangan. Jadi kalau saudara mau nikah usia 27, 28 misalnya ya, itu pacaran usia 24, 25 pacaran. Kenapa? Kamu sudah tua, kamu sudah selektif. Dan tentu kalau standar saya sudah menemukan Tuhan dan tahu tujuan hidup. What is the reason we live? Nanti kamu memilih jodoh, standarnya juga harus menemukan tujuan hidup. Kan banyak orang yang pacaran sejak SMP, bagus, sejak SMA. Lalu mau tidak mau harus nikah, tanggung jawab. Ya kalau sejak SMP dia bertumbuh dewasa, bagus. Kalau tidak, harus nikah, karena sudah pacaran 8 tahun, 7 tahun. Jadi saudara-saudara, sudah cukup umur, sudah menemukan tujuan hidup, mengenal Allah, sudah punya kepekaan atau sensitivitas, baru memilih teman hidup. Memang resikonya, ini saya mundur lagi nih, cari jodoh sekarang susah. Karena manusia rata-rata rusak. Jadi kalau sekarang perceraian lebih banyak terjadi itu tidak heran, karena rata-rata manusia rusak. Dan perceraian itu pahit saudara, apalagi kalau sudah punya anak, itu pahit. Dan ini yang akan menjadi goresan buruk bagi anak-anak yang berpotensi merusak karakter anak dan mempermudah mereka meluncur ke api kekal neraka. Jadi kalau sampai tidak menikah, Anda jangan merasa itu kegagalan. Saya cuma punya satu kalimat yang saya tidak mau diteruskan jawabannya. Bahwa di langit baru, bumi baru, itu ada semua yang di bumi ini.
Di langit baru bumi baru itu pengulangan dari sejarah Adam. Itu artinya seluas-luasnya. Apa yang Allah pernah ciptakan di Eden akan diciptakan di langit baru bumi baru. Dan saya cukup punya argumentasi untuk ini. Makanya kalau ada wanita berkata, Pak saya nggak nikah, nggak usah, nanti aja di langit baru bumi baru. Jadi saudara-saudaraku sekalian, harus diakui bahwa mencari jodoh hari ini sulit. Tetapi kalau memang Tuhan mengendaki Anda menikah dan menemukan jodoh, Anda harus tahu bahwa Anda pasti menemukan pasangan yang tidak sempurna. Pasti. Nah, ini yang penting saya mau sampaikan ya. Sekarang saya mau bicara soal pria dan wanita ya. Ini saya sudah masuk, anggaplah saudara sudah menikah ya. Ini pria, ini wanita. Misalnya, kalau pria, kalau nilainya 100 itu Tuhan Yesus. Ini punya nilai 70 saja, udah hebat banget saudara. Wanitanya punya nilai misalnya 40. 40 tambah 70 berapa? 110 dibagi 2, 55. Itu masih kurang loh menghadapi dunia. Tetapi kalau 70 yang pria lebih sung-sung mencari Tuhan, jadi 80. Dia masih bisa mempertahankan rumah tangga walaupun dia teraniaya. Tapi biasanya pria kurang rohani dibanding wanita. Di mana-mana biasanya wanita lebih rohani. Tapi ini tidak mutlak. Kalau ini dibalik gimana Pak? Sama. Ini 80, ini 40. Ini digabung jadi 100 berapa? 120. Ini jadi nilainya 6 ya dibagi 2. 60. Tapi ini teraniaya. Seandainya ini terjadi dalam hidupmu, enggak masalah. Karena dengan kondisi hidup kamu yang teraniaya, kamu ikut suara kebenaran, Truth ID maksudnya, doa pagi dan doa bersama saya, kamu lebih tergiring ke surga. Kamu lebih tergiring ke surga. Beda dengan kamu. Ini tidak mutlak ya, bisa terjadi, bisa. Punya suami sempurna, pejabat, ganteng, banyak duit. Kamu mungkin terlena dalam kenikmatan dan kenyamanan hidup. Itu lebih sukar masuk surga. Anda bisa tidak menginginkan surga. Seperti masyarakat Eropa, masyarakat Barat maksud saya, Australia juga. Negaranya makmur, masyarakatnya makmur, orang tua pun juga dapat tunjangan, nganggur pun bisa antri, tiap minggu mendapat tunjangan, begitu. Tidak memikirkan surga, tidak butuh dunia lain. Dan saya bisa menjelaskan hal ini secara rinci, hanya ini sekarang belum waktunya, cukup saya membuat resume singkat saja ya. Bahwa kenikmatan kenyamanan hidup bisa membutakan mata rohani kita tidak melihat Tuhan. Makanya banyak orang-orang kaya sampai titik tertentu tidak punya naluri rohani. Ke gereja tapi tidak punya naluri rohani. Bicara surga neraka itu asing, tapi mereka tidak mengucapkan, tapi asing. Tentu dengan umur setua ini saya sudah melihat fakta tersebut. Nah kembali soal 80-40 tadi. Prianya 40, brengsek. Perempuannya rohani 80. Kan pada waktu wanita ini dulu menikah, dia juga belum 80, mungkin juga 50 gitu. Tapi dalam perkembangannya dia ikut Truth ID, doa pagi, dia bertumbuh, paham?
Tapi laki-lakinya tidak bertumbuh. Nah, mau ke gereja, mau cerai sudah punya anak. Memang kalau sudah punya anak harus dihindari perceraian. Dihindari bukan berarti mutlak tidak boleh cerai. Dalam stadium tertentu, anak melihat kelakuan bapaknya menjadi rusak, lebih baik tidak melihat kelakuan bapaknya. Jangan bilang amin. Ini yang amin mau cerai nih. Jadi, saudara, wanita kan kerja keras. Kalau wanita tadi ya, ini ibu aja ya, ini bapak ya. Nilainya 80. Ini sudah jadi 50 deh, lumayan. Dia terseok-seok. Tapi kalau dia punya ketahanan, ini suami bisa berubah. Bisa itu bukan berarti mutlak. Karena ada orang-orang yang sejak muda memang tidak terbentuk. Sejak muda, sejak remaja tidak terbentuk. Itu usia 30 tahun sudah matang. Matang kejahatannya atau matang. Kalaupun dia berubah, kecepatannya tidak bisa seperti kalau orang sudah bertumbuh. Jadi kalau sejak umur misalnya umur 10 tahun ya, dia mencari Tuhan ya. Ini umur 25 tahun ke atas, dia punya kecepatan bisa 80-60 km per jam. Dari 10 tahun dicari Tuhan. Tapi kalau dari 10 tahun, dia tidak mencari Tuhan, jahat, pergaulannya buruk, sudah kenal narkoba, umur 25 tahun, kalaupun dia rohani, kecepatan nggak bisa tinggi, paling 30, 40, 20, susah diubah. Ini umur 25 tahun, kalau 40 tahun, umur 50, sampai nggak bisa berubah. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Nah, kamu punya jodoh, latar belakangnya gimana? Aku cinta Pak, demi cinta Pak, ku pertahankan. Goblok. Kamu investasi untuk pria yang tidak bisa utuh, berat. Belum lagi gen anakmu. Tahu maksudnya? Kalau dari umur 10 tahun sekolah minggu, remaja aktif, umur 25 tahun, walaupun nilainya belum tinggi, katakanlah 60 ya, itu kecepatan untuk nanti bertumbuh bisa. Tapi kalau dari umur 10 tahun, 12 tahun pergaulannya buruk, umur 25 tahun itu nilainya 40 tadi, atau nilai 30, itu nanti ke depannya kecepatannya rendah. Kecuali dia betul-betul maksa, tapi saya nggak yakin. Jadi ketika saudara memilih teman hidup, memilih pasangan dengan kualitas yang rendah, lalu demi cinta kamu gelap, kamu goblok. Terlalu mahal harganya. Maka saya sering mengatakan terlalu mahal harganya. Berat kamu bayar harga orang ini. Tapi saya cinta berat nak. Emang kalau orang udah cinta ya, telai ayam rasa coklat Holland. Nah sekarang sudah menikah. Ini ceritanya udah menikah. Anda mau jadikan pasangan itu duetmu. Kamu bayar mahal harganya. Dia bisa berubah. Saya bilang bisa bukan berarti pasti. Tergantung latar belakangnya. Ada orang-orang yang menurut saya, istilah saya, itu istilah yang saya buat sendiri, belum jadi manusia. Belum matang. Maka di Abam sering berkata, kamu punya pria belum matang. Dan mungkin tidak akan pernah matang. Tapi nggak apa-apa saya tahan. Kamu bodoh. Kau bayar mahal harganya, kamu teruskan perkawinan ini. Sering pendeta menasihatkan, tidak boleh cerai. Kalau saya tetap mempertimbangkan. Sebab kalau kamu teruskan hidup dengan orang ini, kamu kehilangan kehidupan. Sedangkan kehidupanmu milik Tuhan dan kamu tidak boleh serahkan untuk pria yang tidak mencintai Tuhan. Pria yang memberontak kepada Tuhan, kamu cintai dia. Tidak.
Tidak perlu. Nah ini mungkin saya dimusuhi orang. Apapun tidak cerai. Karena dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan. Saya nanya gini, emangnya Allah yang persatukan? Anda mengerti maksud saya? Logis nggak? Semua harus dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus berkata teruskan pernikahanmu, kamu harus teruskan. Kalau Roh Kudus bilang tidak, juga tidak. Karena yang mutlak itu hanya Tuhan. Tepuk tangan. Nggak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Jadi kalau orang berkata apapun yang terjadi tidak boleh cerai, sebenarnya itu kalimat tidak alkitabiah. Alkitab berkata tidak boleh cerai kecuali zina. Kok bisa diubah apapun yang terjadi? Tidak bisa. Tidak boleh cerai kecuali pornos dalam bahasa aslinya. Dan siapa yang menikah dengan wanita itu moikos, bukan pornos lagi. Nah orang sering nggak tahu. Tapi kalau saya jelaskan, saya khawatir orang lalu merasa ada pembenaran mau cerai. Saya bukan mau menolak, bukan saya setuju ada perceraian atau saya menolak. Semua harus dilihat dengan cerdas. Anda ngerti nggak ya? Paham nggak ya? Harus cerdas. Maka supaya lebih mantap, makanya Tuhan harus jadi segalanya dalam hidup kita. Saudara menikah atau tidak menikah itu karena Tuhan. Anda cerai atau tidak cerai karena Tuhan. Pornos itu ketidaksetiaan sampai pada titik di mana hakikat perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi. Itu pornos. Nah ini menyangkut manusia yang belum utuh, tidak pernah jadi manusia. Maaf ya, ini contoh yang tidak bisa juga jadi standar. Main judi, pukuli istri, bawa perempuan ke rumah, istrinya suruh keluar, dia tidur sama perempuan itu di kamar. Misalnya, ini kan mau jadi duet nih. Ini 50, Anda 80. Tapi Anda mau jadi teamwork. Memang tidak seimbang. Kalau dia menjadi manusia yang bisa diubah, bayar harganya. Tapi kalau tidak, jangan membayar harga orang yang mau masuk neraka. Yang tahu siapa? Tuhan sebenarnya. Mesti orang minta petunjuk Tuhan. Anda bisa jadi duet dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Roh Kudus berkata, dia bisa diubah nak. Atau Roh Kudus bilang, dia sudah tingkat mau menghujat Roh Kudus. Ini sudah berat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, satu prinsip yang saudara harus ketahui, bahwa Anda tidak mungkin menikah dengan pasangan yang sempurna. Tadi saya bicara ya. Karena pria dan wanita itu tidak mungkin sama. Ada ciri-ciri psikologi yang beda. Tetapi ajaib, Alkitab sudah menunjukkan bahwa wanita itu sebagai helpmate, penolong. Helper, helmet. Tetapi yang beroposisi, itu kalau dalam bahasa Ibrani ada satu kata, kenekdo. Itu kalau dalam bahasa Ibrani kalau dibaca itu, wayikra ha-adam, semot lekol ha-behemah, uleof hasyamah, ulekol, hayat hasedeh, oleh Adam lo matsa. Ezer, kenekdo, ezer itu penolong, ezer itu penolong, ezer itu penolong, ezer kenegdo, penolong yang bertentangan, yang beroposisi. Nggak kepikirkan Alkitab bisa menaruh kalimat kenegdo ini. Kenegdo itu artinya beroposisi. Kenegdo. Jadi pria lihat istrimu kenegdo. Maka sering perempuan itu kayak nyerang gitu tahu. Tapi kalau nggak ada dia kita bisa nggak bener. Oposisi bukan untuk merusak. Oposisi untuk melengkapi. Maka kenapa Tuhan memberikan wanita karakteristik wanita. Pria tidak boleh menyamakan, tidak boleh menggunakan ukuran bajunya ke wanita. Dia wanita.
Suatu hari Anda berkata, ternyata istriku wanita. Oh begini toh wanita. Wanita kan berkata, ternyata suamiku laki-laki. Banci. Bukan, maksudnya ini loh model laki-laki itu. Beroposisi kenekdo. Tetapi dengan keunikan karakteristik masing-masing ini bisa duet. Coba dua orang nyanyi satu lagu yang satu duet. Cari lagu apa? Kalau perlu duet sama saya. Ku tinggikan, ku muliakan Yang Maha Esa. Kau ku sembah, kau ku puja, ku puji selamanya. Dah, thank you. Itu duet namanya. Nanti ada kanonnya. Ku tinggikan. Bisa begitu. Kan suami istri sering begitu. Ada masalah, udah mam, lu yang maju aja. Ah, ini ya kan. Nanti kadang-kadang ada apa? Suami yang maju. Mam, lu di belakang. Ini namanya duet. Nanti bareng-bareng maju. Nanti karena salah satu maju. Namanya juga duet. Tapi kalau duel nggak maju di tempat. Oke, nyanyi lagi. Ku tinggikan. Ku tinggikan. Ku muliakan Yang Maha Esa. Ku sembah. Kacau nggak? Ini duel namanya. Saudara tahu, karena saya sudah biasa nyanyi lagu tidak fales, saya mau fales itu susah. Tahu maksudnya? Serius. Tadi saya mau cari falesnya itu susah karena sudah terlatih tidak fales. Anda tahu kalau suami istri sudah jadi duet, susah duelnya. Tapi kalau biasa duel, enggak bisa duet. Soal kecil ribut. Percaya nggak saudara? Soal kecil enggak usah soal duit 35 miliar. 35 ribu udah ribut. Jadi saudara, kalau sudah terbiasa duet, itu enggak bisa duel. Coba lihat kalau bapak ibu udah lama nikah, udah tua, dewasa, sama-sama mateng. Nanti kalau satu bikin salah, bisa loh pasangannya menganggap itu salah bersama. Satu pasangan bikin salah, Anda merasa, pasangan yang lain merasa itu salahnya juga. Misalnya salah apa gitu, bikin mesin salah kotak-katiknya. Ya, salah mam. Wah salah ya. Dia nggak bilang goblok, nggak. Paham nggak saudara? Istri bikin salah di depan keluarga besar, dia pikul. Oh sorry, salah kami. Nggak bisa, nggak begini. Sorry, menggoblok. Bagaimana bisa itu terjadi? Kalau Anda mengalami spiritualitas yang bertumbuh. Teori-teori psikologi, ahli-ahli keluarga, saya tidak yakin bisa menjawab apa yang saya kemukakan. Nggak bisa, ini hanya diselesaikan dengan kedewasaan rohani. Betul saudaraku. Makanya ya saudara, orang mungkin pikir ya, masa sih bisa menyelesaikan. Anda tahu arsitek jiwa itu Tuhan. Kalau gereja yang menghadirkan Tuhan, yang hamba Tuhannya menyampaikan wahyu Allah,
itu akan menata jemaat menjadi cerdas rohani. Maka pasangan-pasangan ini, saya boleh bicara, apalagi kalau itu di Rehoboth, you tidak boleh meninggalkan Truth ID. Serius. You harus terus dengar Truth ID, ikut doa pagi. Ikut doa pagi tidak mungkin membuat Anda itu jadi rusak. Tidak mungkin. Doa pagi Anda siang berbuat dosa, tidak mungkin bisa. Kalaupun bisa Anda akan tersiksa. Anda akan berhenti berbuat dosa. Besok kalau doa pagi lagi. Sampai Anda mencium bau keharuman kesucian. Sampai Anda bisa menciptakan habitat kekudusan. Kalau sudah begitu, wah indah. Kalau istri ada dalam habitat kekudusan, suami juga dalam habitat kekudusan, itu bisa jadi duet. Kalau enggak duel. Soal kecil juga berantem. Tetapi kalau saudara bertumbuh dewasa, saudara bisa menerima kegagalan, kesalahan pasanganmu. Kecuali dia tidak bisa diperbaiki lagi. Dan ingat, jangan membuang waktu dan hidupmu untuk pasangan yang tidak bisa diperbaiki. Ada satu kata yang orang mungkin gak suka, tapi saya suka, pemutihan. Allah bisa memutihkan hidup seseorang. Pak, latar belakang keluarga kami dulu begini-begini. Sekarang gimana Pak? Udah. Tuhan putihkan, teruskan pernikahanmu.